Jujur saja kita semua punya mimpi dan ambisi besar, tetapi seringkali kita merasa ada sesuatu yang menghalangi kita. Mungkin itu keraguan diri, kurang fokus, atau rentetan gangguan yang terus-menerus. Apapun itu, kita semua memiliki saat-saat ketika kita bertanya-tanya apakah kita benar-benar memanfaatkan potensi penuh kita. Sebenarnya pikiran Anda menyimpan kekuatan luar biasa. Kekuatan yang dapat membantu Anda menerobos batasan dan mencapai hal-hal yang tidak pernah Anda pikir mungkin. Namun untuk mengakses kekuatan itu, Anda perlu melatih pikiran Anda. Melatih pikiran Anda bukan hanya tentang kemauan. Ini adalah tentang memprogram ulang cara berpikir Anda, bebas dari keyakinan yang membatasi, dan belajar untuk memanfaatkan kapasitas penuh otak Anda. Dengan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kejernihan mental, kecerdasan emosional, dan kekuatan kognitif, Anda dapat membuka versi diri Anda yang berpotensi tanpa batas. Dalam episode ini, kita akan menjelajahi 10 langkah transformatif untuk melatih pikiran Anda, semua berdasarkan kebijaksanaan stoik dan prinsip-prinsip psikologi modern. Dari menguasai fokus dan ingatan hingga mengelola stres dan merangkul pembelajaran seumur hidup, prinsip-prinsip ini akan membantu Anda mengembangkan disiplin mental yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani hidup tanpa batas. Apakah Anda siap untuk menerobos batasan Anda dan membuka potensi penuh pikiran Anda? Mari kita selami. Pertama, lepaskan kekuatan pikiran Anda, neuroplastisitas dan perluasan kesadaran. Pernahkah Anda merasa pikiran Anda mampu melakukan lebih banyak, tetapi Anda tidak dapat memanfaatkan potensi itu? Mungkin Anda pernah mengalami saat-saat kejelasan atau inspirasi di mana segala sesuatu tampak mungkin, tetapi kemudian memudar, dan Anda kembali ke kebiasaan dan rutinitas lama yang sama. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kunci untuk membuka pikiran tanpa batas terletak di dalam diri Anda? Ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru di luar, tetapi tentang melatih dan memprogram ulang pikiran yang sudah Anda miliki. Otak Anda bukanlah hal yang statis. Ia plastik, dapat beradaptasi, dan mampu tumbuh sepanjang hidup Anda. Konsep ini dikenal sebagai neuroplastisitas dan merupakan salah satu ide paling kuat dalam ilmu saraf modern. Sederhananya, otak Anda memiliki kemampuan untuk menyambungkan kembali dirinya sendiri, membentuk koneksi baru, dan membuat jalur baru berdasarkan pikiran, tindakan, dan pengalaman Anda. Dengan kata lain, Anda dapat melatih otak Anda untuk menerobos batasannya dan membuka tingkat kesadaran baru, fokus, dan potensi. Ide ini bukanlah hal baru. Kaum Stoik ribuan tahun yang lalu memahami bahwa pikiran sangat kuat. Mereka percaya bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita, persepsi kita, dan respons kita terhadap kehidupan. Faktanya, Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa pikiran kita adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan. Segala sesuatu yang lain, kejadian eksternal, orang lain, dan keadaan berada di luar kendali kita. Namun pola pikir kita, pikiran kita dapat kita ubah. Kedua, proses pengkabelan ulang otak Anda. Proses pengkabelan ulang otak dimulai dengan kesadaran. Anda harus terlebih dahulu menyadari bahwa pikiran Anda bukan hanya penerima informasi pasif, tetapi peserta aktif dalam menciptakan realitas Anda. Setiap pikiran yang Anda pikirkan, setiap keyakinan yang Anda pegang, membentuk jalur saraf di otak Anda. Jika Anda percaya Anda terjebak atau terbatas, otak Anda akan memperkuat keyakinan itu. Namun, jika Anda percaya pada kemampuan Anda untuk tumbuh, beradaptasi, dan memperluas kesadaran Anda, otak Anda akan mulai membentuk koneksi yang diperlukan untuk mendukung keyakinan itu. Untuk memulai proses ini, Anda harus memiliki niat tentang bagaimana Anda menghabiskan energi mental Anda. Otak, seperti otot, tumbuh lebih kuat ketika Anda menantangnya, ketika Anda mendorongnya di luar zona nyamannya. Anda dapat melatih otak Anda melalui kegiatan yang meningkatkan neuroplastisitas, seperti meditasi, perhatian, mempelajari keterampilan baru, atau bahkan hanya meluangkan waktu untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan Anda saat ini. Semakin banyak Anda terlibat dalam kegiatan ini,
Semakin banyak jalur saraf baru yang Anda buat dan memperkuat kemampuan Anda untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Langkah pertama dalam melepaskan kekuatan pikiran Anda adalah memperluas kesadaran Anda. Latih kesadaran dengan hadir di saat ini. Amati pikiran Anda tanpa menghakimi, dan mulailah mengenali pola yang menahan Anda. Setiap kali Anda menantang keyakinan Anda terlibat dalam proses neuroplastisitas. Setiap kali Anda memilih untuk mengganti keyakinan yang membatasi dengan yang memberdayakan, Anda memperkuat koneksi di otak Anda yang mendukung pertumbuhan dan kemungkinan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa keyakinan yang membatasi yang menahan saya? Pikiran apa yang terus saya ulangi yang membuat saya tetap kecil? Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama menuju pemrograman ulang otak Anda. Begitu Anda mulai melihat kemungkinan, otak Anda akan mulai beradaptasi untuk berkembang dan membantu Anda mencapai tingkat kesadaran dan pencapaian baru. Ketiga, hapus keyakinan yang membatasi dan rangkullah pola pikir berkembang. Bagaimana seringkali Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak bisa melakukan itu," atau "Saya tidak cukup baik." Pikiran-pikiran ini tidak hanya merupakan bisikan tidak berbahaya dalam pikiran Anda. Mereka adalah hambatan yang menciptakan tembok yang menghentikan Anda dari mengejar impian Anda, mencoba hal-hal baru, dan menyadari potensi penuh Anda. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa keyakinan ini tidak tetap? Bagaimana jika Anda dapat menerobos batasan yang Anda buat pada diri sendiri dengan hanya mengubah cara Anda berpikir? Langkah pertama untuk membuka pikiran tanpa batas adalah menghilangkan keyakinan yang membatasi yang menahan Anda. Keyakinan yang membatasi adalah pikiran bawah sadar yang memberitahu Anda apa yang tidak dapat Anda lakukan atau siapa Anda tidak bisa menjadi. Mereka seringkali berakar pada rasa takut, ketidakamanan, atau pengalaman masa lalu yang telah membentuk cara Anda melihat dunia. Keyakinan ini membuat Anda terjebak dalam lingkaran keraguan diri yang mencegah Anda melangkah ke peluang baru, tumbuh, atau menantang diri sendiri. Namun, inilah kabar baiknya. Anda tidak harus terjebak dengan mereka. Sama seperti neuroplastisitas memungkinkan otak Anda membentuk koneksi baru, Anda dapat membentuk kembali keyakinan Anda. Kemampuan otak untuk beradaptasi dan berubah berarti Anda dapat mengganti keyakinan yang membatasi dengan yang memberdayakan. Ini adalah fondasi dari pola pikir berkembang, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck. Pola pikir berkembang adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan Anda dapat dikembangkan dengan usaha, belajar, dan ketekunan. Pikirkan tentang saat-saat dalam hidup Anda ketika Anda merasa mandek atau tidak mampu. Mungkin Anda berpikir Anda buruk dalam berbicara di depan umum, atau Anda tidak akan pernah bisa belajar bahasa baru. Ini adalah contoh klasik dari keyakinan yang membatasi. Tetapi ketika Anda mulai menantang pikiran-pikiran ini, ketika Anda mengganti "saya tidak bisa" dengan "saya akan mencoba" atau "saya akan belajar", Anda mulai mengubah cara kerja otak Anda. Semakin banyak Anda mempraktikkan ini, pola pikir Anda akan berkembang dari pola pikir tetap, di mana Anda percaya kemampuan Anda terbatas menjadi pola pikir berkembang, di mana Anda memahami bahwa Anda mampu berkembang tanpa henti. Kaum Stoik memahami pentingnya pola pikir. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa rintangan adalah peluang untuk berkembang. Kemampuannya untuk membingkai ulang situasi sulit dan fokus pada apa yang dapat ia kendalikan adalah bagian penting dari filosofi Stoik. Alih-alih melihat tantangan sebagai hambatan, ia melihatnya sebagai momen untuk mempraktikkan kebajikan, memperkuat karakternya, dan belajar. Ini adalah inti dari pola pikir berkembang. Melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Keempat, kuasai kecerdasan emosional dan kesadaran diri. Pernahkah Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana emosi mengambil alih dan Anda bertindak impulsif hanya untuk menyesalinya kemudian? Mungkin Anda melampiaskan kemarahan, menjadi defensif dalam percakapan, atau membiarkan rasa takut Anda mendikte keputusan Anda. Kita semua memiliki saat-saat di mana emosi kita mendapatkan yang terbaik dari kita.
Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kunci untuk disiplin diri sejati tidak terletak pada pengendalian emosi kita, tetapi dalam memahaminya dan menggunakan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik? Disinilah kecerdasan emosional, EQ, berperan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri, serta mengenali, memahami, dan memengaruhi emosi orang lain. Ini adalah salah satu alat paling ampuh untuk meningkatkan tidak hanya kehidupan pribadi Anda, tetapi juga kesuksesan dan hubungan profesional Anda. Kaum Stoik memahami konsep ini jauh sebelum psikologi modern menciptakan istilah tersebut. Mereka mengakui bahwa emosi kita kuat, tetapi itu belum tentu fakta. Itu adalah sinyal. Memahami sinyal-sinyal tersebut memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih jelas dan tujuan. Kesadaran diri adalah langkah pertama dalam menguasai kecerdasan emosional. Tanpa kesadaran diri, kita tidak dapat memahami mengapa kita merasakan cara tertentu atau bagaimana mengelola perasaan tersebut. Saat Anda menjadi lebih sadar diri, Anda mulai memperhatikan pola dalam emosi Anda. Anda mengenali saat kemarahan, ketakutan, atau kesedihan muncul, dan mempelajari apa yang memicu emosi tersebut. Kuncinya bukanlah menekannya, tetapi mengakuinya tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan Anda. Disinilah filosofi Stoik dapat sangat membantu. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik, sering menulis tentang pentingnya refleksi diri dan memahami dunia batin kita. Ia percaya bahwa semakin kita memahami emosi kita sendiri, semakin kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Alih-alih bereaksi secara otomatis, kita dapat berhenti sejenak, merenung, dan memilih tindakan terbaik. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memikirkan situasi baru-baru ini, di mana Anda merasakan emosi yang kuat. Apakah itu frustrasi, ketakutan, kemarahan, atau bahkan kegembiraan? Bagaimana Anda bereaksi pada saat itu? Apakah Anda membiarkan emosi tersebut membimbing tindakan Anda? Sekarang bayangkan, jika Anda berhenti sejenak selama beberapa detik untuk merenungkan apa yang Anda rasakan dan mengapa. Apa yang dapat Anda lakukan secara berbeda? Praktik kesadaran emosional ini sangat penting karena membantu Anda merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Jadi bagaimana Anda mengembangkan kecerdasan emosional? Langkah pertama adalah melatih kesadaran penuh. Menjadi penuh kesadaran memungkinkan Anda untuk mengamati emosi Anda tanpa menghakimi. Ketika Anda merasakan emosi yang meningkat, apakah itu frustrasi dengan seorang kolega atau kecemasan tentang tantangan yang akan datang? Luangkan waktu untuk berhenti. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan saat ini? Mengapa saya merasa seperti ini? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mulai memisahkan diri Anda dari emosi itu sendiri. Anda mulai melihatnya sebagai perasaan yang lewat yang tidak menentang Anda atau mendikte tindakan Anda. Cara lain untuk mengembangkan kecerdasan emosional adalah dengan melatih empati. Ini berarti memahami emosi orang lain dan menanggapi dengan cara yang mengakui perasaan mereka. Empati tidak hanya meningkatkan hubungan Anda, tetapi juga membantu Anda mengelola percakapan yang sulit dan menavigasi konflik dengan lebih mudah. Ketika Anda benar-benar memahami bagaimana perasaan orang lain, Anda dapat menanggapi dengan cara yang membangun kepercayaan dan rasa hormat daripada meningkatkan ketegangan. Terakhir, pengaturan diri adalah komponen kunci dari kecerdasan emosional. Tidak cukup hanya untuk memahami emosi Anda juga harus belajar mengelolanya. Ketika Anda merasa kewalahan oleh stres, berlatihlah bernapas dalam-dalam atau berjalan-jalan sebentar untuk menenangkan pikiran Anda. Ketika Anda frustrasi, ambil langkah mundur dan tanyakan pada diri sendiri, apakah emosi ini melayani saya atau menahan saya? Dengan melatih pengaturan emosi, Anda dapat membuat pilihan berdasarkan alasan, bukan dorongan. Ingatlah, menguasai kecerdasan emosional dan kesadaran diri adalah sebuah perjalanan. Ini tentang secara konsisten memeriksa diri sendiri dan belajar untuk menanggapi dengan kejelasan, empati, dan ketenangan.
Semakin Anda mempraktikkan ini, semakin banyak kendali yang Anda miliki atas lanskap emosional Anda, dan semakin berdaya Anda akan merasa dalam setiap situasi. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, Anda tidak hanya meningkatkan hubungan Anda, tetapi juga kejernihan mental, ketahanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini adalah salah satu keterampilan terpenting yang dapat Anda kembangkan untuk pikiran yang tak terbatas. Kelima, mengembangkan ketahanan dan mengelola stres secara efektif. Pernahkah Anda merasa kewalahan oleh beban tantangan hidup? Mungkin Anda menghadapi situasi sulit di tempat kerja, kemunduran pribadi, atau saat ketika semuanya tampak salah sekaligus. Pada saat-saat ini, mudah untuk merasa ingin menyerah, seperti tekanan yang terlalu berat untuk ditanggung. Namun, inilah kebenaran. Ketahanan, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir, tetapi sesuatu yang dapat Anda kembangkan. Dan semuanya dimulai dengan bagaimana Anda menanggapi stres. Stres adalah bagian dari kehidupan, itu tidak dapat dihindari. Namun, yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Cara kita menangani stres menentukan apakah itu akan menghancurkan kita atau memperkuat kita. Ketahanan adalah otot yang membantu kita menahan stres tanpa membiarkannya mendikte hidup kita. Kaum Stoik yang dikenal karena kemampuan mereka untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan, memiliki pendekatan yang unik terhadap stres dan kesulitan. Mereka tidak berusaha menghindari tantangan atau stres. Mereka menerimanya. Bahkan, mereka melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Seneca, salah satu filsuf Stoik yang paling terkemuka, menulis, "Kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh." Dengan kata lain, setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk mengembangkan kekuatan mental dan emosional. Seperti halnya mengangkat beban membantu Anda membangun otot fisik, menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketenangan membantu Anda membangun ketahanan mental. Kaum Stoik tidak memandang kesulitan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Mereka melihatnya sebagai alat untuk membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani ketidakpastian hidup. Jadi, bagaimana Anda membangun ketahanan itu? Dimulai dengan pola pikir Anda. Alih-alih melihat stres sebagai ancaman, cobalah untuk melihatnya sebagai tantangan, kesempatan untuk membuktikan kekuatan Anda dan meningkatkan keterampilan Anda. Langkah pertama adalah mengakui bahwa stres adalah bagian dari pengalaman manusia dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ketika Anda menerima stres sebagai bagian alami dari kehidupan, Anda berhenti melawannya dan mulai mencari cara untuk menanganinya dengan lebih efektif. Salah satu cara ampuh untuk mengelola stres adalah melalui latihan pernapasan dan kesadaran penuh. Teknik-teknik ini sederhana tetapi sangat efektif. Dengan berfokus pada napas Anda dan tetap hadir di saat ini, Anda dapat menenangkan sistem saraf Anda, menurunkan detak jantung dan mengalihkan fokus Anda dari pemicu stres. Di saat-saat tegang, cobalah berhenti sejenak selama beberapa detik. Tarik napas dalam-dalam dan fokus pada ritme napas Anda. Tindakan sederhana ini dapat menciptakan ruang antara stres dan respons Anda, memungkinkan Anda memilih cara bereaksi daripada membiarkan stres mengendalikan Anda. Cara lain untuk membangun ketahanan adalah dengan mengembangkan pelepasan emosional. Kaum Stoik mengajarkan bahwa kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita bereaksi. Ini berarti belajar melepaskan diri secara emosional dari kejadian eksternal. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, alih-alih membiarkan kemarahan atau frustrasi mengambil alih, ambil langkah mundur dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Dengan melihat situasi yang membuat stres sebagai peluang untuk tumbuh, Anda tidak hanya mengurangi beban emosional, tetapi juga membangun ketangguhan mental. Ketahanan bukan hanya tentang ketangguhan mental, tetapi juga tentang kesehatan fisik. Pikiran dan tubuh Anda saling terhubung, dan kesehatan fisik berperan besar dalam cara kita menangani stres.
Ketika Anda merawat tubuh melalui olahraga, nutrisi yang tepat, dan tidur yang berkualitas, Anda memberi pikiran Anda sumber daya yang dibutuhkannya untuk tetap tajam dan tangguh. Aktivitas fisik, khususnya, adalah salah satu cara terbaik untuk melepaskan stres yang menumpuk dan meningkatkan suasana hati Anda. Baik itu jalan cepat, lari, atau yoga, menggerakkan tubuh membantu melepaskan endorfin yang secara alami melawan stres dan kecemasan. Membangun ketahanan juga melibatkan penerimaan terhadap ketidaknyamanan. Pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman. Jika Anda ingin menjadi lebih tangguh, Anda perlu mendorong diri Anda keluar dari apa yang terasa aman dan mudah, baik itu mengerjakan proyek yang menantang di tempat kerja, melakukan percakapan yang sulit, atau menghadapi ketakutan Anda secara langsung. Menerima ketidaknyamanan adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun kekuatan mental dan emosional. Terakhir, ingatlah bahwa ketahanan adalah tentang kasih sayang pada diri sendiri. Menjadi tangguh tidak berarti menjadi tak terkalahkan. Itu berarti mengakui perjuangan Anda dan memberi diri Anda izin untuk gagal, belajar, dan tumbuh. Terkadang orang yang paling tangguh adalah mereka yang baik pada diri mereka sendiri di saat-saat stres. Mereka tahu bahwa kemunduran adalah bagian dari perjalanan, dan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dengan mengembangkan ketahanan dan belajar mengelola stres secara efektif, Anda menciptakan fondasi mental yang dapat menghadapi badai apapun. Saat Anda menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa bukan stres yang mendefinisikan Anda, melainkan bagaimana Anda menanganinya. Dengan pola pikir dan alat yang tepat, Anda dapat mengubah setiap tantangan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan. Keenam, isi otak Anda dengan nutrisi dan istirahat yang tepat. Pernahkah Anda mengalami perasaan berkabut karena terkuras secara mental, tidak dapat fokus atau membuat keputusan yang jelas bahkan setelah tidur semalaman? Atau mungkin Anda telah memperhatikan bahwa terlepas dari semua kerja keras Anda tidak melihat kejernihan mental atau kinerja kognitif yang Anda inginkan. Sungguh membuat frustrasi ketika Anda merasa melakukan segalanya dengan benar, namun pikiran Anda tidak berfungsi dengan baik. Namun, inilah kebenarannya. Otak Anda, seperti bagian tubuh lainnya, membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk bekerja dengan baik. Tanpa nutrisi dan istirahat yang tepat, kemampuan kognitif Anda akan menderita dan tidak ada upaya yang cukup untuk mengimbanginya. Otak adalah organ yang sangat kompleks dan membutuhkan pasokan nutrisi yang stabil untuk berfungsi secara optimal. Seperti mobil yang membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk berjalan, otak Anda membutuhkan nutrisi berkualitas tinggi agar tetap tajam, fokus, dan produktif. Jika Anda terus-menerus kehabisan tenaga, otak Anda tidak akan bekerja secara maksimal. Inilah sebabnya mengapa mengisi tubuh Anda dengan makanan yang tepat sangat penting untuk membuka potensi penuh pikiran Anda. Mari kita mulai dengan nutrisi. Makanan yang Anda makan secara langsung memengaruhi kemampuan otak Anda untuk berfungsi. Misalnya asam lemak omega 3 yang ditemukan pada ikan seperti salmon, dan biji-bijian seperti chia sangat penting untuk kesehatan otak. Makanan tersebut membantu mendukung fungsi kognitif, memori, dan kinerja otak secara keseluruhan. Makanan yang kaya antioksidan seperti beri, coklat hitam, dan sayuran hijau membantu melindungi otak dari stres oksidatif yang dapat berkontribusi pada penurunan mental. Jika Anda tidak memberi otak Anda nutrisi yang tepat, Anda membatasi kemampuannya untuk berfungsi dengan baik. Namun, ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga tentang apa yang Anda hindari. Makanan olahan, gula, dan lemak tidak sehat semuanya dapat berdampak negatif pada fungsi otak. Makanan tersebut dapat menyebabkan kabut otak, perubahan suasana hati, dan penurunan kinerja kognitif. Pikirkan seperti ini, Anda tidak akan memasukkan bahan bakar murah berkualitas rendah ke dalam mobil berperforma tinggi. Jadi mengapa Anda memasukkan makanan berkualitas rendah ke dalam tubuh Anda dan mengharapkan otak Anda bekerja secara efisien? Sekarang mari kita bicara tentang istirahat. Anda bisa saja makan semua makanan yang tepat dan masih berjuang dengan fokus dan kejernihan mental. Jika Anda tidak mendapatkan tidur berkualitas yang cukup,
Tidur adalah kesempatan bagi otak untuk memperbaiki, memulihkan, dan mengkonsolidasikan ingatan. Saat Anda tidur, otak Anda menjalani proses yang disebut pemangkasan sinaptik, yang membantu menghilangkan koneksi yang tidak perlu dan memperkuat yang penting, memungkinkan Anda untuk berpikir lebih jernih dan efisien. Tanpa tidur yang cukup, proses ini terhalang dan otak Anda tidak berfungsi dengan baik. Namun, ini bukan hanya tentang kuantitas. Kualitas tidur sama pentingnya. Jika Anda berguling-guling di malam hari atau bangun beberapa kali, tidur Anda tidak memulihkan. Orang dewasa rata-rata membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam. Tetapi penting untuk mempertimbangkan kualitas tidur Anda juga. Beberapa tips untuk meningkatkan kualitas tidur termasuk mempertahankan jadwal tidur yang konsisten, menghindari kafein dan layar sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan yang tenang, gelap, dan sejuk. Kaum Stoik, dalam kebijaksanaan mereka memahami pentingnya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk keseimbangan antara usaha dan istirahat. Marcus Aurelius sering menulis dalam meditasinya tentang perlunya menerima aliran kehidupan, mengetahui kapan harus bekerja keras dan kapan harus melangkah kembali dan mengisi ulang. Ia tidak melihat istirahat sebagai kemewahan, tetapi sebagai kebutuhan untuk menjaga kejernihan dan fokus mental. Ketika Anda tidak mengisi otak Anda dengan benar, Anda menyiapkan diri untuk kelelahan mental, fokus yang buruk, dan penurunan kinerja. Kunci untuk memaksimalkan potensi otak Anda terletak pada penyediaan bahan bakar yang tepat secara konsisten, baik melalui makanan bergizi maupun tidur yang berkualitas. Ketika Anda merawat otak Anda dengan perawatan yang layak, ia akan membalas Anda dengan fokus yang lebih tajam, memori yang lebih baik, dan kinerja kognitif yang lebih besar. Disiplin diri dalam pengertian ini bukan hanya tentang mendorong diri Anda untuk bekerja lebih keras. Ini tentang mengenali bahwa otak Anda membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk berfungsi secara optimal. Dengan memprioritaskan nutrisi dan tidur yang tepat, Anda menyiapkan diri untuk sukses di setiap bidang kehidupan Anda. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda mengisi otak Anda dengan cara yang layak? Apakah Anda makan makanan yang tepat dan memberi diri Anda cukup istirahat untuk tampil sebaik-baiknya? Jika tidak, inilah saatnya untuk membuat beberapa perubahan. Mulailah dari yang kecil, ganti camilan olahan dengan makanan yang meningkatkan otak, dan pastikan Anda mendapatkan cukup istirahat setiap malam. Otak Anda akan berterima kasih dengan fokus yang lebih baik, berpikir lebih jernih, dan pola pikir yang lebih tanpa batas. Ketujuh, memanfaatkan kekuatan visualisasi dan afirmasi. Pernahkah Anda mendapati diri Anda bermimpi tentang mencapai sesuatu yang besar, tujuan, visi, kehidupan yang sangat Anda inginkan? Mungkin Anda telah membayangkannya dalam pikiran Anda, membayangkan seperti apa rasanya, dan bahkan memvisualisasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Namun, ketika tiba saatnya untuk mengambil tindakan, Anda merasa tidak yakin atau kewalahan. Tidak yakin apakah Anda benar-benar mampu mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. Membayangkan kesuksesan adalah satu hal, tetapi percaya bahwa Anda dapat mewujudkannya adalah hal lain. Disinilah visualisasi dan afirmasi berperan. Alat-alat hebat ini lebih dari sekadar latihan feel good. Mereka adalah metode yang didukung secara ilmiah yang dapat mengubah otak Anda, memperkuat pola pikir Anda, dan membawa impian Anda lebih dekat dengan kenyataan. Mereka memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kekuatan pikiran Anda dan mengubah pikiran Anda menjadi tindakan. Visualisasi adalah praktik melatih hasil yang Anda inginkan secara mental. Ini tentang membayangkan diri Anda berhasil, mengalami emosi yang terkait dengan pencapaian tujuan Anda, dan melihat setiap detail sejelas mungkin. Tindakan memvisualisasikan kesuksesan bukan hanya latihan mental. Ini adalah cara memprogram otak Anda untuk mengenali peluang dan mengambil tindakan. Studi menunjukkan bahwa atlet, pemain, dan orang yang berprestasi tinggi secara teratur menggunakan visualisasi untuk meningkatkan kinerja mereka, karena otak tidak membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang jelas.
Saat Anda memvisualisasikan kesuksesan, otak Anda mulai membangun jalur mental yang diperlukan untuk mewujudkannya. Anggap saja seperti cetak biru. Sebelum Anda membangun rumah, Anda memerlukan desain yang jelas tentang seperti apa bentuknya. Visualisasi berfungsi sebagai cetak biru untuk tujuan Anda, menciptakan citra mental yang terperinci tentang kehidupan yang ingin Anda ciptakan. Dengan memvisualisasikan kesuksesan Anda setiap hari, Anda mulai mengubah pikiran bawah sadar Anda, menyelaraskan pikiran dengan tindakan, dan menempatkan diri Anda di jalur untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Namun, visualisasi saja tidak cukup. Anda juga perlu memasangkannya dengan afirmasi. Pernyataan positif yang memberdayakan yang memperkuat keyakinan dan komitmen Anda terhadap tujuan Anda. Afirmasi membantu memerangi pembicaraan negatif tentang diri sendiri yang sering muncul saat kita mengejar mimpi besar. Afirmasi mengatur ulang otak Anda untuk fokus pada apa yang mungkin, bukan apa yang menahan Anda. Saat Anda menegaskan potensi Anda dan mengulangi pernyataan yang memberdayakan, seperti, "Saya mampu mencapai tujuan saya," atau "Saya layak sukses," Anda mulai mengubah narasi dalam pikiran Anda. Kaum Stoik memahami pentingnya pola pikir. Mereka mengajarkan bahwa cara kita berpikir tentang dunia membentuk cara kita mengalaminya. Epictetus berkata, "Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting." Pola pikir ini dapat ditingkatkan melalui praktik seperti visualisasi dan afirmasi. Dengan memilih untuk melihat diri Anda sebagai orang yang mampu dan pantas, Anda mulai mengubah dialog internal Anda, memberdayakan diri Anda untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai impian Anda. Untuk memulai, buatlah ritual harian, di mana Anda mengambil beberapa saat untuk memvisualisasikan tujuan Anda secara rinci. Bayangkan diri Anda berhasil, rasakan emosi yang terkait dengan kesuksesan itu, dan lihatlah seolah-olah itu terjadi sekarang. Pasangkan ini dengan afirmasi yang selaras dengan visi Anda. Afirmasi ini harus dalam bentuk sekarang, seolah-olah Anda telah mencapai apa yang Anda inginkan. Misalnya, "Saya percaya diri dan mampu mengatasi tantangan apapun." Dengan mengintegrasikan visualisasi dan afirmasi ke dalam rutinitas Anda mempersiapkan otak Anda untuk sukses. Tetapi ada yang lebih dari sekadar latihan mental. Tindakan adalah kunci. Tindakan mengubah praktik-praktik ini menjadi hasil. Visualisasi dan afirmasi menetapkan fondasi, tetapi mereka harus dipasangkan dengan langkah-langkah dunia nyata. Setiap kali Anda memvisualisasikan kesuksesan Anda tidak hanya menciptakan gambaran mental, Anda juga mendorong diri Anda untuk mengambil tindakan yang akan menghidupkan gambaran itu. Ini tentang menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan Anda terhadap tujuan Anda. Ingat, pikiran tanpa batas bukan hanya tentang berpikir besar, tetapi tentang percaya Anda dapat mewujudkannya. Dengan menggunakan kekuatan visualisasi dan afirmasi, Anda memberi otak Anda alat mental untuk fokus, bertindak, dan berhasil. Pola pikir Anda menjadi kekuatan besar yang mendorong Anda maju, membantu Anda melihat peluang di mana orang lain melihat rintangan, dan memberi Anda keyakinan untuk mengejar tujuan Anda dengan tujuan dan tekad. Jadi, mulailah hari ini. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan kesuksesan Anda dan menegaskan nilai Anda. Semakin banyak Anda melakukan ini, semakin alami rasanya, dan semakin dekat Anda untuk mengubah impian Anda menjadi kenyataan. Kedelapan, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kebiasaan, tidak dapat menghasilkan ide-ide segar atau solusi inovatif? Mungkin Anda telah menghadapi tantangan atau mengerjakan proyek, tetapi tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tampaknya tidak dapat menembus kreativitas. Seperti keterampilan lain, kreativitas membutuhkan perhatian dan pengasuhan, dan ketika diabaikan, itu bisa terasa seperti menghilang. Kabar baiknya adalah kreativitas bukanlah hadiah langka untuk beberapa orang terpilih. Itu adalah otot yang dapat dikembangkan siapapun dengan praktik yang tepat. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir di luar kotak, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan untuk mendekati masalah dengan cara yang inovatif.
itulah yang memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah, mengembangkan ide-ide baru, dan melepaskan diri dari pemikiran konvensional. Namun, kreativitas tidak terjadi begitu saja. Ia membutuhkan usaha yang disengaja untuk menumbuhkannya. Kaum Stoik, dalam kebijaksanaan mereka, memahami pentingnya menumbuhkan pikiran yang jernih dan terbuka untuk menumbuhkan kreativitas. Mereka percaya bahwa untuk mencapai potensi tertinggi, seseorang tidak hanya harus fokus pada logika dan disiplin, tetapi juga menciptakan ruang untuk inovasi dan pemikiran baru. Marcus Aurelius dalam meditasinya sering merenungkan bagaimana pikiran harus terbuka terhadap ide-ide baru dan bersedia untuk merangkul perspektif yang berbeda. Baginya, kreativitas adalah tentang menemukan cara-cara baru untuk menyelaraskan dengan alam, memecahkan masalah dan membuat keputusan yang didasarkan pada akal dan kebijaksanaan. Sementara Stoicisme menekankan rasionalitas dan ketertiban, ia juga mengakui bahwa kreativitas sangat penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan pribadi. Tanpa kreativitas, kita akan terjebak dalam pola lama yang sama, tidak pernah mampu beradaptasi, berkembang, atau berinovasi. Jadi, bagaimana Anda menumbuhkan kreativitas? Langkah pertama adalah memberi ruang untuknya. Kreativitas tidak berkembang ketika kita terus-menerus dalam mode melakukan, berlari dari satu tugas ke tugas lain, atau terus-menerus terganggu. Ia membutuhkan waktu tenang, refleksi, dan istirahat mental dari kebisingan. Salah satu cara ampuh untuk membuka kreativitas adalah melalui eksplorasi yang penuh perhatian. Luangkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai kegiatan, terlibat dalam hobi, atau biarkan pikiran Anda mengembara bebas tanpa agenda yang ditetapkan. Misalnya, berjalan-jalan di alam, membuat sketsa, atau terlibat dalam latihan menulis kreatif. Kegiatan ini merangsang otak dengan cara-cara baru dan memberinya kebebasan untuk membentuk koneksi baru. Praktik penting lainnya adalah merangkul kegagalan sebagai bagian dari proses kreatif. Banyak orang menghindari kreativitas karena mereka takut gagal atau ditolak. Namun kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah sesuatu yang harus dipeluk. Setiap kali Anda gagal, Anda belajar sesuatu yang baru, dan ini penting untuk proses kreatif. Banyak inovator terhebat dalam sejarah, seperti Thomas Edison, Albert Einstein, dan Steve Jobs, gagal berkali-kali sebelum mencapai kesuksesan terbesar mereka. Kuncinya adalah melihat kegagalan sebagai langkah dalam proses pembelajaran, bukan sebagai akhir. Setiap kegagalan membawa Anda lebih dekat untuk menemukan solusi baru, dan setiap kemunduran dapat memicu ide-ide baru. Selain merangkul kegagalan, kolaborasi juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kreativitas. Terkadang ketika kita terlalu dekat dengan suatu masalah, kita terjebak dalam perspektif kita sendiri. Berkolaborasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang, keahlian, dan ide yang berbeda dapat membuka jalan pemikiran baru. Apakah itu melalui sesi curah pendapat, melibatkan orang-orang dari berbagai industri, atau sekadar mencari umpan balik dari individu terpercaya, kolaborasi membantu mengembangkan pemikiran kreatif Anda. Anda juga perlu menantang rutinitas Anda. Kreativitas sering berkembang ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman Anda, melakukan sesuatu yang berbeda, baik itu mempelajari keterampilan baru atau memaparkan diri Anda pada pengalaman baru. Menghadapi pengalaman ini memberikan masukan segar untuk pikiran Anda dan mendorong perspektif baru. Kaum Stoik mengajarkan bahwa kejelasan dan kreativitas berjalan beriringan. Dengan mempraktikkan disiplin diri, perhatian, dan pemikiran rasional, Anda menciptakan ruang bagi kreativitas untuk muncul. Ketika pikiran Anda jernih, bebas dari gangguan, dan terbuka terhadap ide-ide baru, Anda membuka potensi kreatif Anda. Jadi, mulailah hari ini. Luangkan waktu setiap hari untuk terlibat dalam aktivitas yang merangsang kreativitas Anda. Rangkul kegagalan, berkolaborasi dengan orang lain, dan tantang rutinitas Anda. Semakin Anda terlibat dengan kreativitas, semakin ia akan tumbuh. Kreativitas tidak disediakan untuk beberapa orang terpilih. Itu adalah alat yang dapat digunakan siapa saja untuk menerobos keterbatasan, memecahkan masalah, dan berinovasi. Ingat,
Pikiran tanpa batas bukan hanya tentang berpikir lebih keras. Ini tentang berpikir berbeda. Dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi, Anda membuka dunia kemungkinan dan mewujudkan mimpi Anda. Kesembilan, membangun kekuatan dan fleksibilitas mental. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana dan Anda merasa benar-benar kewalahan? Mungkin tujuan Anda tampak tidak dapat dicapai atau masalah terasa terlalu besar untuk dipecahkan. Mudah untuk berkecil hati pada saat-saat seperti ini, membiarkan frustrasi mengambil alih dan mematikan kemampuan Anda untuk berpikir jernih atau mengambil tindakan yang efektif. Namun, inilah masalahnya. Kekuatan sejati, mental, emosional, dan fisik berasal dari kemampuan Anda untuk beradaptasi dan mendorong melalui tantangan dengan ketahanan dan fleksibilitas. Membangun kekuatan bukan hanya tentang mengangkat beban atau membangun daya tahan. Ini tentang mengembangkan kemampuan untuk menangani bola lengkung kehidupan dan beradaptasi ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Fleksibilitas mental adalah kemampuan untuk tetap terbuka, menyesuaikan pemikiran Anda, dan berputar ketika menghadapi tantangan. Itu adalah kebalikan dari kekakuan. Itu adalah kapasitas untuk mengalir dengan ketidakpastian hidup dan menemukan cara-cara kreatif untuk mengatasi rintangan. Kaum Stoik adalah ahli fleksibilitas mental. Mereka memahami bahwa hidup ini penuh dengan kejadian tak terduga dan bahwa kemampuan kita untuk beradaptasi adalah yang benar-benar menentukan kesuksesan kita. Epictetus, salah satu filsuf Stoik paling terkenal, mengajarkan bahwa bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Pola pikir ini penting untuk membangun kekuatan ketika hidup melemparkan tantangan pada Anda. Ini bukan tentang menolak atau melawan keadaan, tetapi tentang menerimanya dan beradaptasi. Daripada mengatakan, ini terlalu sulit. Respons Stoik adalah, ini adalah tantangan yang harus saya hadapi dengan kekuatan dan ketenangan. Langkah pertama dalam membangun kekuatan dan fleksibilitas mental adalah belajar untuk merangkul ketidaknyamanan. Kebanyakan dari kita menghindari ketidaknyamanan, apakah itu emosional, fisik, atau mental. Kita menghindar dari situasi yang menantang karena mereka terasa tidak nyaman. Namun, pada saat-saat ketidaknyamanan itulah kita tumbuh. Apakah itu percakapan yang sulit, proyek yang menuntut di tempat kerja, atau memaksakan diri untuk berolahraga ketika Anda lelah? Ini adalah saat-saat yang membangun ketahanan. Semakin Anda berlatih melangkah ke dalam ketidaknyamanan, semakin kuat Anda menjadi. Anda mengembangkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap fokus, tidak peduli apa yang hidup lemparkan kepada Anda. Satu cara ampuh untuk menumbuhkan kekuatan ini adalah melalui gerakan fisik. Tubuh dan pikiran terhubung secara mendalam, dan ketika Anda terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur, Anda tidak hanya memperkuat tubuh Anda, tetapi juga pikiran Anda. Olahraga adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan membangun ketahanan. Apakah itu angkat beban, berlari, melakukan yoga, atau bahkan berjalan, aktivitas fisik meningkatkan energi Anda, mempertajam pikiran Anda, dan membantu Anda mengembangkan rasa kendali atas tubuh Anda. Namun kekuatan fisik saja tidak cukup, fleksibilitas mental sama pentingnya untuk membangunnya. Anda perlu terlibat dalam praktik yang menantang pemikiran Anda dan membantu Anda tetap beradaptasi. Ini bisa berarti mempelajari sesuatu yang baru, menghadapi rasa takut, atau menemukan solusi kreatif untuk suatu masalah. Itu juga bisa melibatkan pengembangan kesadaran dan berlatih meditasi. Meditasi membantu Anda menyadari pikiran dan perasaan Anda tanpa terikat padanya. Dengan tetap hadir pada saat ini, Anda menjadi lebih fleksibel dalam pemikiran Anda, mampu beradaptasi dengan situasi apapun yang muncul. Kunci lain untuk membangun kekuatan dan fleksibilitas mental adalah belajar dari kemunduran. Setiap kali Anda menghadapi kegagalan atau kekecewaan, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Daripada melihat kegagalan sebagai sesuatu yang negatif,
Cobalah untuk melihatnya sebagai guru. Apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan di waktu berikutnya? Perubahan pola pikir ini memungkinkan Anda menjadi lebih tangguh dan mudah beradaptasi. Semakin banyak Anda belajar dari kemunduran, semakin fleksibel dan kuat mental Anda. Membangun kekuatan dan fleksibilitas mental adalah proses yang berkelanjutan. Ini tentang melatih pikiran dan tubuh Anda untuk tetap beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan menanggapi kesulitan dengan keanggunan dan ketahanan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin Anda memperkuat kemampuan Anda untuk menangani apapun yang hidup lemparkan kepada Anda. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak hanya lebih tangguh, tetapi juga lebih percaya diri dalam kemampuan Anda untuk menavigasi tantangan dan mencapai tujuan Anda. Jadi, ambil tindakan hari ini. Mulailah dengan merangkul ketidaknyamanan, apakah itu fisik atau mental. Terlibatlah dalam latihan fisik, tantang pikiran Anda dengan pembelajaran baru, dan praktikkan perhatian untuk tetap fleksibel. Semakin kuat dan lebih mudah beradaptasi Anda menjadi, semakin Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan apapun dan membangun pikiran tanpa batas. Terakhir, berkomitmen untuk belajar seumur hidup dan kinerja puncak. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membedakan mereka yang mencapai hal-hal luar biasa dari mereka yang hanya bertahan? Ini bukan tentang bakat, keberuntungan, atau memiliki keadaan yang sempurna. Ini tentang komitmen untuk belajar seumur hidup dan mengejar kinerja puncak. Orang-orang paling sukses di bidang apapun, baik dalam bisnis, atletik, atau pengembangan pribadi, memiliki satu kesamaan. Mereka selalu berusaha untuk meningkatkan, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Di dunia yang terus berubah, gagasan untuk tiba atau mencapai semuanya adalah mitos. Kesuksesan sejati adalah dalam mengejar pertumbuhan dan peningkatan diri yang berkelanjutan. Ketika Anda berhenti belajar, Anda berhenti tumbuh. Inilah mengapa komitmen untuk belajar seumur hidup adalah salah satu landasan pikiran yang tak terbatas. Dengan mendedikasikan diri Anda untuk belajar, baik melalui pendidikan formal, membaca, mencari bimbingan, atau hanya mendapatkan pengalaman, Anda membuka pintu menuju kemungkinan tak terbatas. Kaum Stoik memahami bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan tidaklah statis, mereka adalah pengejaran seumur hidup. Seneca, salah satu filsuf Stoik utama, menulis bahwa selama Anda hidup, teruslah belajar bagaimana hidup. Ini mencerminkan keyakinan Stoik bahwa hidup adalah perjalanan penemuan diri dan peningkatan yang berkelanjutan. Tujuannya bukanlah untuk mengetahui semuanya, tetapi terus mencari pengetahuan, menantang keyakinan Anda, dan berkembang sebagai pribadi. Bagi kaum Stoik, mengejar kebijaksanaan adalah tujuan akhir, dan pengejaran ini membutuhkan refleksi dan pembelajaran yang konstan dari setiap pengalaman. Untuk mencapai kinerja puncak, Anda harus mengambil pendekatan yang sama. Kinerja puncak bukanlah tentang mencapai momen keunggulan tunggal dan berhenti. Ini tentang menumbuhkan kebiasaan yang mendorong Anda menuju diri terbaik Anda, hari demi hari, tahun demi tahun. Ini tentang terus meningkatkan, bahkan ketika Anda telah mencapai hal-hal hebat. Tidak peduli seberapa terampil atau sukses Anda, selalu ada ruang untuk tumbuh, untuk meningkatkan kebiasaan Anda, dan untuk menyempurnakan pola pikir Anda. Komitmen ini memerlukan disiplin. Itu memerlukan penetapan tujuan yang menantang Anda untuk melampaui batas Anda saat ini, dan kemudian mendedikasikan diri Anda pada proses perbaikan. Namun, itu juga memerlukan kesabaran. Mengejar pembelajaran seumur hidup dan kinerja puncak bukanlah tentang terburu-buru ke garis finish. Itu tentang menikmati perjalanan pertumbuhan itu sendiri. Ketika Anda berkomitmen untuk belajar dan perbaikan diri, Anda membuka potensi untuk mencapai hal-hal yang tidak pernah Anda pikir mungkin. Jadikan komitmen ini sebagai bagian dari hidup Anda. Mulailah dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Apakah itu membaca buku sebulan, mengambil kursus online, atau hanya mendedikasikan waktu untuk melatih keterampilan. Jadikan pembelajaran berkelanjutan sebagai prioritas.
Jangan biarkan gangguan dunia menjauhkan Anda dari apa yang penting. Luangkan waktu dalam jadwal Anda untuk berinvestasi pada diri sendiri dan dalam pertumbuhan Anda. Aspek penting lainnya dari kinerja puncak adalah menciptakan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan Anda. Ini mungkin berarti bangun pagi untuk mengerjakan tujuan Anda, menggabungkan olahraga teratur untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat, atau berlatih perhatian untuk menjaga pikiran Anda tetap jernih. Setiap kebiasaan kecil yang Anda bangun yang membawa Anda lebih dekat ke visi Anda bertambah menjadi hasil yang luar biasa dari waktu ke waktu. Ingat, potensi Anda tidak terbatas, tetapi hanya jika Anda bersedia berkomitmen pada proses pembelajaran. Meningkatkan dan menumbuhkan pembelajaran seumur hidup bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi tentang menerapkan pengetahuan itu ke dalam tindakan dan menjadikannya bagian dari diri Anda. Saat Anda berkomitmen pada kinerja puncak, Anda akan mulai melihat perbedaan yang ditimbulkannya dalam setiap aspek kehidupan Anda. Jadi, mulailah hari ini. Identifikasi satu area yang ingin Anda tingkatkan dan ambil tindakan. Berkomitmenlah untuk belajar, berkomitmenlah untuk tumbuh, dan berkomitmenlah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda setiap hari. Pikiran tanpa batas Anda dimulai dengan komitmen untuk pembelajaran seumur hidup dan kinerja puncak ini. Kami telah mengeksplorasi 10 strategi ampuh untuk membuka pikiran tanpa batas yang didasarkan pada kebijaksanaan stoik dan sains modern. Tetapi ingatlah bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk mengubah hidup Anda. Anda perlu mengambil tindakan. Alat yang telah kita bahas, melatih otak Anda, menghilangkan keyakinan yang membatasi, dan menguasai kecerdasan emosional. Hanya efektif jika Anda menerapkannya secara konsisten. Menjadi tanpa batas bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang pertumbuhan berkelanjutan dan mengambil langkah-langkah kecil setiap hari untuk menjadi diri Anda yang terbaik. Kekuatan ada di dalam diri Anda. Dengan upaya yang konsisten, Anda dapat menerobos batasan apapun dan mencapai lebih dari yang pernah Anda kira mungkin. Apa langkah Anda selanjutnya? Berkomitmenlah pada prinsip-prinsip ini dan saksikan transformasi Anda terungkap. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Jika episode ini beresonansi dengan Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Tetap fokus, tetap tangguh, dan terus maju menuju potensi tak terbatas Anda.